Ini Kabib Surabaya ini ya. So, mereka semua menyanyikan ini. Nah, ritual kaum Syiah meminta pertolongan kepada Husain. Nah, ini dia. Dengarkan ya. Wow. Madad, madad, madad. Ini, ayo. Syiah. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel AA DJ. Nah, teman-teman, sahabat-sahabat ADJ dimanapun berada, mungkin kalau teman-teman mengikuti adanya polemik nasab ini dari awal, ya sekarang sudah berjalan sudah hampir 3 tahun. Dan sejauh itu pula channel AADJ mengkawal adanya polemik nasab ini juga dari awal, kawan. Dan kita sudah bikin video ratusan terkait polemik nasab Habib Ba'alawi. Untuk itu saya pikir polemik nasab ini dari sisi kajian sudah selesai, kawan ya. Sudah selesai, dimana kesimpulan nasab Ba'alawi itu ghairu sahihin munqati'an. Artinya nasab klan Ba'alawi ini tidak pernah tersambung silsilahnya terhadap Rasulullah SAW. Makanya tidak ada ulama yang membatalkan, sahnya saja belum apalagi batal ya. Ibaratkan orang itu tidak pernah berwudu, lalu ditanyakan kapan kamu batal wudunya, ya wong tidak pernah berwudu kok ditanyakan kapan batal wudunya, ya nggak pernah batal. Karena apa? Karena nggak pernah wudu. Simpelnya begitu ya, kawan ya. Sehingga mestinya kita sekarang ini harus lebih fokus bagaimana cara mencerdaskan sahabat-sahabat kita, saudara-saudara kita, sesama anak bangsa, sesama anak pribumi yang sudah lama terdoktrin oleh kepercayaan, glorifikasi, kemuliaan nasab klan Ba'alawi selama ini. Kemudian juga doktrin-doktrin ajaran-ajaran yang banyak nyeleneh, kawan. Kita tidak perlu ulas lagi ya, karena kita sudah banyak mengulas itu. Mending kita hadapi sisa-sisa mukibin. Kita hadapi sisa-sisa mukibin, orang-orang yang masih ingin membela nasab klan Ba'alawi yang sudah rungkat ini, ya dengan enjoy, dengan relax, kawan ya. Kita hadapi sambil ngopi, sambil rokokan, sambil dengarkan lagu-lagu, kawan ya. Dan akhir-akhir ini kita sudah melihat ya gaya-gaya caci maki, budaya-budaya caci maki. Oke lah, sekarang ini dari kedua belah pihak, tetapi kita tidak boleh menafikan hukum tabur tuai. Dulu klan Ba'alawi ini suka mencaci, menghina, merendahkan kiai-kiai, orang-orang pribumi. Nah, ketika nasabnya dipertanyakan secara baik-baik, mereka justru melawannya dengan caci maki. Kemudian sekarang ini anak-anak bangsa, warga pribumi menjawabnya juga dengan cacian yang lebih frontal lagi. Kemudian orang yang baru muncul menilai, wah kedua belah pihak ini sama saja, sama-sama punya budaya caci maki. Ya bolehlah kita berasumsi seperti itu, karena Anda baru muncul, Anda baru bangun tidur dan mengikuti polemik nasab ini. Kalau Anda dari awal, bahkan kalau perlu coba Anda telisik lagi tentang perilaku-perilaku klan Ba'alawi di Indonesia ini, maka Anda akan memahami apa yang terjadi hari ini. Oke, kita langsung ke videonya, kawan ya. Sekarang ini ada banjir badai di kota Tarim yang katanya kota sejuta wali. Wow, sejuta wali. Setiap penduduk kota Tarim, baik yang anak kecil apalagi yang sudah tua, itu semua wali, kawan. Tapi kita lihat faktanya di lapangan. Kondisi banjir di Tarim becek, kumuh kotor jorok. Banyak wali Tarim berkeliaran kena azab banjir.
parah juga ya. Banyak wanita yang berkeliaran karena azab banjir. Ini yang selalu dijual di Indonesia. Jauh, tidak jauh lebih indah dari kota Indonesia. Ulama internasional kecam hasutan HRS. إندونيسيا بلد أهله طيبون وهو بلد آمن مستقر بلد ينمو ويزدهر ويمضي إلى الأفضل والأحسن إياكم أيها الإخوة أن تتسببوا في خرابه إياكم أن تغلبكم العواطف على مقتضى الشرع والعقل فتتسببوا في هذا الذي نحن نعيش آثاره إلى اليوم في سوريا. أيها الإخوة إندونيسيا تستحق منكم أن تبذلوا الغالي والرخيص وأن تتنازلوا عن كثير من المصالح والأهواء والقضايا من أجل أن تبقى إندونيسيا عزيزة كريمة ويبقى هذا البلد. Ini sebelum marak muncul klan Ba'lawi ini sangat menjunjung tinggi budaya menghormati orang lain. Budaya caci maki itu tidak pernah kita temukan di warga Nusantara. Tokoh-tokoh, ulama-ulama Nusantara nggak ada yang pernah mengajarkan caci maki. Tetapi setelah muncul kelompok-kelompok klan Ba'lawi dengan para pengikut dan pecintanya, kemudian di situ banyak budaya, gaya caci maki, sehingga tanpa terasa anak-anak kita, anak-anak bangsa ini sudah tergerus mempunyai budaya caci maki. Seakan-akan caci maki itu diperbolehkan, kawan. Mukjizat apapun di dunia ini Gus itu Baha, saja diatur oleh kabin disemprot Gus Baha langsung plonga-plongo. Misalnya ini contoh Mas Aziz, misalnya Mas Aziz keramat iso terbang yang Mekah, ketemu kulo didoni disadui, tetap tak pisau Mas Aziz terbang yang Mekah. Artinya apa? Nabi dengan segala mukjizatnya kok faddun ghalidul qalbi tetap lan faddu min haulik. Artinya mukjizatnya Nabi sebanyak apapun ketika secara sosial beliau salah, andikan, tentu andikan karena nggak mungkin terjadi, tetap lan faddu min haulik. Makanya terus Ibnu Khaldun seneng din sesuai fitrah salimah, bahwa peradaban manusia dibangun dengan akhlak. Nah, kalau sudah ngaji seperti ini dawuh Imam Waqidi, ketok mukjizate dawuh wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Ya, terus niki barokah ngaji niki sing kepengin keramat anak. Kayaknya ada yang ngelirik sambil sinis. Kepengin tok orang arah kasil pun stop mawon, sampean manut Gus Bah ora usah keramat, tapi mlebu swarga. Saya katakan hari ini apa yang terjadi ini adalah pengulangan dari masa lalu. Makam palsu. Katanya Ubaid dimakamkan di Yaman. Ahmad bin Isa hijrah ke Yaman. Mana buktinya? Buktinya adanya makam. Kata saya makam itu palsu. Kemudian muncullah makam Sumodiningrat, makam palsu. Seperti itulah dulu mereka mengisbat makam itu. Ini dapat Allah semua. Mereka ngomong Wali Songo 500 tahun tidak tercatat, makanya tidak bisa diisbat. Setelah diteliti mereka 500 tahun lebih. Semuanya dibalas sama Allah. Semuanya itu. Ngomong apa baik deh ya. Engkau munculnya bukan dari saya, kebanyakan dari orang. Muncul sendiri, narasi yang mereka bangun, kemudian dijawab oleh kejadian-kejadian yang di luar kendali kita. Ini menunjukkan bahwa memang semuanya sudah waktunya. Qad tabayyana rusdu minal ghayy. Kata Syekh Nawawi, ay tamayyaza al-haqqu minal batil. Kalau kami itu menyatakan mereka ini jelas-jelas aliran Syiah yang bertakiyah, itu wujud data dan buktinya banyak ya. Di antaranya kita sebutkan di dalam buku yang kedua, Hikayat Israiliyat Yahudi versus Khurafat Ba'lawi itu. Nah, di situ ada ijtira' ala sahabah. Masyaallah. Manambutu ashabu Rasulillah illa ala suhbah gitu ya. Jadi tidak ada istimewanya
sahabat Nabi itu nggak ada istimewanya, kecuali hanya sahabat karena mereka itu memiliki status sahabat dengan Rasul. Masya Allah, Gitu loh. Kalau seandainya kami ini hidup di zaman Nabi, maka tentu kami akan melampaui derajat mereka. Ini kan Syiah ini, yang bertakiyah ini. Kalimatnya agak diukir-ukir ya. Itu bukan cuma Syiah. Nah sekarang yang menarik ada di antara saudara-saudara kita yang sebetulnya Syiah itu supaya mungkin ya, namanya juga buruk sangka lah, analisa ya, kita tiba-tiba ditambahin dengan Asy-Syafi'i, Al-Asy'ari, jangan-jangan itu juga bagian dari Takiyah. ada itu orang-orang tambahin namanya belakangnya Syafi'i, Al-Asy'ari. Tapi kalau kita lihat dari Ajaran Ba'alawi kental dengan ajaran kaum Syiah. Bukti nyata, dengarkan dan simak yang dilantunkan lagu-lagu para Habib. Madad ya Husain. Nih Habib siapa itu? Jidan. Ini Habib Surabaya ini ya. Mereka semua menyanyikan ini. Nah, ritual kaum Syiah meminta pertolongan kepada Husain. Nah, ini dia. Dengarkan ya. Wow. Madad, madad, madad. Ini, ayo. Syiah. Ini orang Syiah meminta pertolongan. Sudah waktunya seluruh umat Islam di Indonesia untuk memboikot para habaib dari setiap acara-acara. Karena kalau kita bandingkan kita dengan kiai-kiai kita dari sisi ilmu, kiai-kiai kita lebih pintar dari para habaib. Kalau mengundang sholawatan dari sisi suara Said Zulfikar, Roma Irama lebih indah daripada suara para habaib. Lalu dari berdasar apa penceramah-penceramah kita yang dari Nahdlatul Ulama misalnya itu sangat kompeten, mempunyai kapabilitas yang luar biasa, tetapi kalah panggung. Mimbar-mimbar Rasulullah hari ini dikuasai oleh orang-orang yang tidak berilmu dari klan-klan habaib. Kita yang sangat santun diajarkan masyarakat Nusantara oleh orang-orang tua kita. Beberapa dekade ini Mas Rifki ini berubah. Di mimbar-mimbar Rasulullah diisi caci maki oleh kelompok para habaib Ba'alawi ini. Sehingga para mukibun mereka juga sekarang biasa mencaci maki. Kenapa? Karena tauladan mereka para habaib Ba'alawi ini suka mencaci maki di atas mimbar. Akhirnya bangsa Nusantara yang selama ini dikenal sebagai bangsa yang santun, memiliki kepribadian tinggi yang luhur, hari ini sudah ternodai oleh akhlak-akhlak non-Nusantara yang diterima dari para habaib ini. Itu dari sisi caci maki, belum dari sisi khurafat-khurafat. Hari ini para generasi kita juga sangat lihai dalam bercerita-cerita tentang khurafat. Jadi mimbar-mimbar Rasulullah hari ini diisi oleh bukan ilmu-ilmu agama, tetapi khurafat-khurafat, cerita-cerita, dongeng-dongeng dan lain sebagainya. Maka oleh karena itu, kalau alasannya mengundang para habaib ini untuk berdakwah karena ilmu, ini tidak linier, tidak tepat, karena memang mereka kebanyakan tidak berilmu. Kalau mengundang mereka karena mereka cucu Nabi, mereka bukan cucu Nabi. Kalau mengundang mereka karena suaranya bagus, suara anak-anak Indonesia lebih bagus. Gara-gara hantu Ba'alawi,
paslon tumbang karena terdapat klan Baklawi di belakang. Kan ada juga yang mengatakan bahwa minoritas itu akan lari dari Pramono dan Rano begitu ada Anies. Namanya Arak Sirait gitu. Nah, masalah dari Arak Sirait itu adalah dia tidak mengingatkan timnya sendiri, jangan gandeng Rizik Syihab. Udah nggak laku ya. Ini buktinya klan Baklawi sudah nggak laku. Kalau nggak salah di sini itu namanya trilema, saya bilang. Bukan dilema lagi. Kalau dilema kan saya bilang kalau harus milih antara Anies dengan PKS, saya bilang Anies itu hantu yang lebih mengerikan daripada PKS gitu. Di sini nah, di sini di tempat ini ya gitu. Terus ditanya, gimana kalau ada Rizik Syihab? Wah, itu trilema. Betul. Trilema. Nah, kalau saya menganggap bahwa Anies adalah ancaman dan tanda kutip yang lebih berbahaya daripada Rizik Syihab. Karena dia punya popularitas, sementara Rizik Syihab di survei-survei kan kecil sekali gitu. Nah, tetapi analisa itu kan belum tentu didengar atau alam pikirannya sama dengan sebagian kalangan minoritas. Bisa saja bagi sebagian kalangan minoritas, Rizik Syihab tetap hantu yang lebih mengerikan daripada Anies gitu. Karena Anies kan tidak pernah ngomong negara Islam, tapi Rizik Syihab jelas-jelas ya bicara mengenai apa ya, NKRI bersyariah. NKRI bersyariah itu gitu. berkali-kali. Iya, berkali-kali gitu. Dan juga ada fakta itu loh, ada isu mengenai fakta antara FPI, Front Persaudaraan Islam dengan Ridwan Kamil. Iya. Dan itu sempat keluar juga itu ya. Itu kan ramai sekali beredar itu. Ini fenomena kekalahan Ridwan Kamil dan juga kemenangan Kang Deddy. Di atas hukum konstitusi. Itu kan dulu. Ini semua karena ada hantu-hantu Baklawi di medsos ya, soal ayat konstitusi dan ayat suci. Nah, itu muncul lagi gitu loh. Seakan-akan ayat konstitusi itu kan argumennya gini, ayat konstitusi man-made, ciptaan manusia. Mosok mau ngalahkan ayat Quran, ayat kitab suci, yang merupakan ciptaan Tuhan. Betul. Jadi itu muncul lagi. Nah, fakta, isu mengenai fakta itu cukup luas itu. Jadi saya kira trilema yang waktu itu saya katakan di sini. Nah, itu akan jadi trilema bagi kalangan minoritas. Saya tidak memberikan suatu kesimpulan yang pasti pada waktu itu ya. Saya hanya mengatakan bahwa itu menambah kompleksitas bagi kalangan minoritas dalam mengambil keputusan mengenai calon gubernur mereka di tahun 2024 ini di Jakarta. Nah, kelihatannya kalangan minoritas yang sudah ada di Pram dan Rano itu sebagian lari ke Dharma Kun gitu ya. Mungkin sebagian tetap lari kepada Ridwan Kamil dan Susono. Tapi sebagian mungkin akhirnya nggak jadi kemana-mana, nggak jadi pindah dia. Karena nggak nyoblos malah. Bukan nggak nyoblos, tetap di Pramono dan Rano. Tetap di Pramono dan Rano. Kenapa? Begitu mau nyebrang ke Ridwan Kamil dan Susono, ada hantu yang lebih mengerikan, yaitu Rizik Syihab kan gitu ya. Tapi mau ke Dharma Kun juga berpikir rasionalitas politik ini nggak bakal menang gitu loh. Walaupun saya ke situ ya tidak mengubah apa-apa gitu. Jadi ya saya lebih baik ada di sini gitu. Nah, mungkin itu jumlahnya sekitar 3.000 itu. Yang menjadi pembeda itu ya. Menjadi pembeda itu. Iya. Karena kan 50,0707. Iya. Itu 2.950 orang saja. Oke. Jadi bayangkan kalau tidak ada Rizik Syihab di Ridwan dan Susono, itu yang 3.000 itu bisa jadi lari. Dan pasangan Pramono dan Rano itu nggak nyampe 50% plus 1. Apa karena kurang setoran kepada ormas? Sweeping. Ini kelakuan kelompok-kelompok kami itu. Udah. Main hancurkan begitu ya. Seakan-akan Indonesia nggak punya. Habib. Habib. Halo, HP Habib mana? HP Habib mana? Telepon gua mana handphone? Ini Habib siapa ya yang jadi? Gua telepon Bang Dani. Jadi seperti ini kelakuan mereka selama ini, terutama di saat FPI itu di atas ya. Masuk kita assalamualaikum, langsung pecahin. Bagi yang mengkritik cucu Mang Ubed,
Gimana? Adakah Ba'lawi yang mencuri uang rakyat, uang negara? Anda harus pikir kalau ngomong ya. Perampok-perampok kekayaan alam di Indonesia ini rata-rata orang-orang pejabat-pejabat di atas itu yang mempunyai titel seragam, tapi nyatanya maling, jualan mereka ya, perampok uang rakyat, uang negara, pribumi. Yang namanya maling di mana saja ya tetap hina. Tapi setidaknya mereka tidak ngerampok dan maling atas nama Rasulullah. Jadi ya lebih hina mana antara maling yang hanya memanfaatkan jabatan-jabatan duniawinya dengan orang yang memakai jubah imamah gede. Dia dikenal sebagai ulama, bahkan dikenal cucu Rasulullah, tapi menipu, maling atas nama agama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.